Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Loh, jadinya kok kayak gini ya? Sisi, perasaan kemarin mintanya nggak gini. Lah, jadinya kok kayak gini. Cek, bentar. Bu! Ibu! Iya, ada apa toh Pak? Ini loh, kok jadinya kayak gini ya Bu? Kemarin itu Bapak mintanya bukan begini loh. Apa? Apa sih Pak? Ini, kertas yang kemarin Bapak minta tolong potongkan. Ini kependekan ini Bu. Jadi nggak sesuai dengan model yang kemarin Bapak berikan itu loh. Aduh. Bapak ini terlalu perfeksionis. Orang kurangnya itu loh paling cuma setengah senti aja Pak. Gitu aja kok pakai uring-uringan segala tuh Pak. Loh, bukannya gitu Bu. Lah terus? Kan Bapak udah kasih contohnya. Ya harus ngikutin contohnya lah Bu, yang udah diberikan itu. Aduh Pak, kalau sama persis ya nggak bisa toh Pak. Pasti ada melesetnya dikit gitu loh. Ya udah dimaklumi aja, gitu aja kok repot. Ya udah, jangan emosi. Bapak? Ini Bapak hanya beriin ilustrasi aja. Jadi kemarin Bapak minta tolong potong kertas sesuai dengan contohnya untuk membuktikan kalau kita tidak pernah mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Walah, ada-ada aja. Tak pikir untuk apa Pak? Ternyata untuk ilustrasi aja. Ya untung potong kertasnya nggak satu rem. Bisa meleset semua itu. Ya itu deh Bu. Manusia itu cenderung meleset dari contoh yang sudah diberikan. Ya, saat Bapak belajar, ada satu kalimat yang selalu membuat Bapak ini mikir, Bu. Memangnya tentang apa toh, Pak? Gini, ada kalimat seperti ini, Bu. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, ayo coba, Ibu renungkan kalimat itu, Bu. Bentar Pak, ini maksudnya kita sebagai manusia harus sempurna sama seperti Tuhan yang di sorga adalah sempurna. Aduh, ya nggak mungkin lah Pak. Sampai kapanpun manusia itu nggak mungkin bisa sempurna sama seperti Tuhan. Alah, ini seperti pungguk merindukan rembulan. Mustahil lah Pak, nggak mungkin bisa. Nah, sekarang kita mulai sadar kan bahwa standar yang Tuhan gunakan adalah dirinya sendiri, Bu. Manusia diharuskan menjadi sempurna sama seperti Dia. Ini nih yang bikin Bapak galau gitu loh, Bu. Ya pastilah Pak. Kalau Tuhan menuntut manusia menjadi sempurna sama seperti Dia, berarti Tuhan tidak mau mempertimbangkan bahwa manusia itu berasal dari debu tanah dong Pak. Bahkan manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya kan? Benar Bu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, Bu. Makanya. Ya, bahkan kalau kita jujur dalam sehari, mungkin kita udah ratusan kali berbuat salah. Nah, betul. Nah, entah dalam pikiran, kadang juga perkataan, apalagi perbuatan, Bu. Nah, betul itu, Pak. Nah, kalau kita lanjutkan dari apa yang kita obrolin kapan hari itu loh, Pak. Ini kayaknya nyambung deh, Pak. Apa itu? Nah, waktu itu kita kan ngobrolin manusia setelah mati akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, itu toh, ya kan? Nah, kan waktu itu Bapak bilang kalau standar yang digunakan dalam penghakiman itu adalah Tuhan sendiri. Ingat nggak, Pak? Ingat. Nah, apakah standarnya itu adalah sempurna itu ya, Pak? Ya, benar banget, Bu. Tuhan itu menuntut kesempurnaan dari manusia yang berdosa. Ya, rasanya sih sangat mustahil ya, Bu ya. Nah, itu yang Ibu tadi pikirkan, Pak. Tuhan itu menuntut kesempurnaan dari manusia yang berdosa. Rasanya ini nggak adil banget deh, Pak. Bentar, Bu. Jangan buru-buru bilang Tuhan tidak adil. Karena kan ada sesuatu yang tidak dipahami bahwa sebenarnya Tuhan itu adil loh, Bu. Maksudnya apa, Pak? Nah,
Coba Ibu baca ini nih. Baca Bentar, ini nih. bentar. Ibu ambil kacamata dulu. Oke. Maklum, sudah tua Pak Ibu ini. Oke. Mana yang harus dibaca? Nih. Yang bagian yang ini nih, Bu. Oh iya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maksudnya gimana sih, Pak? Nah, Ibu mau tahu penjelasannya? Ya mau dong, Pak. Oke, kalau Ibu mau tahu, kopi dulu, Bu. Eits, kan udah sepakat mengurangi gula. Lah, kan bisa toh, Bu. Kopi tanpa gula. Oh, oke. Bentar, Ibu buatin dulu ya, Pak. Nah, ini kopi tanpa gula, biar Bapak sehat. Oke, mantap. Ternyata nikmat juga, Bu, kopi tanpa gula ini. Ya iyalah, Pak, kan sudah beradaptasi. Terus tadi penjelasannya gimana itu, Pak? Bentar. Nah, tadi kan Ibu sudah baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia itu siapa sih, Pak? Nah, Dia itu adalah pribadi yang sama yang dijelaskan dalam kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus anaknya yang tunggal itu siapa? Nah, coba Ibu dengarkan kalimat ini ya, Bu. Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sebentar, coba dibuat agak terang benderang, Pak. Apa yang Bapak baca itu kan belum terang gitu loh, Pak. Oh, Ibu mau yang lebih terang. Nah, coba Ibu baca bagian yang sebentar. Ini nih, yang bagian ini, Bu. Oke, ini. Oh, iya. Ibu baca ya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aduh, Pak, ini siapa lagi, Pak? Kok dari tadi selalu terselubung gitu loh. Nah, untuk mengobati rasa penasaran Ibu, ada baiknya Ibu baca bagian yang bentar. Ini nih, yang ini. Yang ini ya, Pak? Bentar, ya, yang itu, Bu, betul. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sudah jelas sekarang, Bu. Jadi pribadi yang nampaknya misterius, kemudian nampaknya terselubung, kalau kita runut-runut, maka akan menuju kepada pribadi yang bernama Yesus. Wah, kalau begini baru langsung terang ini, Pak. Tapi kan kalau hanya menyebut nama Yesus saja, maka kita akan berpikir kalau dia itu hanya sesembahannya orang Kristen gitu loh, Bu. Atau dia itu hanya nabi yang menyampaikan sabda dari Tuhan. Iya. Jika kita ikuti bagian yang telah kita baca tadi, Bu, maka akan semakin jelas nih, Bu, kalau dia itu adalah yang menghapuskan dosa. Dia itu adalah anak Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, namun menerima hukuman karena kita, supaya di dalam Dia manusia dibenarkan oleh Allah. Gitu, Bu. Nah, ini baru jawaban yang selama ini Ibu cari-cari, Pak. Nah, kan selama ini kita ngobrolin bahwa manusia itu harus memenuhi standarnya Tuhan. Manusia harus sempurna, nggak berdosa. Tapi faktanya manusia adalah makhluk yang berdosa dan layak menerima hukuman kekal. Terus jawabannya? Ya ada dalam Dia, anak Allah yang dikenal dalam nama Yesus, Pak. Kan dia tidak berdosa, namun menanggung hukuman akibat dosa manusia.
sehingga manusia dibenarkan oleh Allah. Nah, sangat menarik, Bu. Ini kalimat akhir tadi. Manusia dibenarkan oleh Allah. Kira-kira Ibu ini paham nggak maksudnya apa? Bapak aja lah yang menjelaskan daripada nanti Ibu salah menjelaskannya. Oke. Siap, Bu. Jadi gini, Bu. Makna manusia dibenarkan oleh Allah adalah bahwa manusia itu berdosa. Manusia itu tidak benar. Tapi di dalam Yesus dibenarkan oleh Allah. Jadi kira-kira menurut Ibu yang sempurna dan benar itu siapa, Bu? Ya pasti anak Allah yang bernama Yesus itu toh, Pak. Nah, ini tepat sekali, Bu. Bahwa dia itu mulia sejak kekekalan. Seperti yang tadi sudah kita baca itu loh, Bu. Yang ini loh. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Oh, kalau gitu kesimpulannya apa dong? Nah, begini, Bu. Allah kan menuntut manusia sempurna seperti Dia. Dan faktanya, manusia tidak mencapai standar yang Allah tetapkan. Tetapi itu, sudah pasti manusia akan dihukum. Nah, syukurlah jika Dia mengutus anaknya yaitu Yesus untuk menanggung hukuman. Nah, manusia yang hanya dibenarkan oleh Allah ada di dalam Yesus. Jadi manusia tidak mungkin dengan kekuatannya mencapai apa yang Tuhan minta. Benar gitu kan, Pak? Betul itu, Bu. Dan sekalipun manusia telah ditawari jalan yang harus diikutinya, ya manusia lebih menolak tawaran dari Tuhan. Dan manusia akan tetap dalam dosanya. Dan bersiap-siap berhadapan dengan penghakiman Tuhan itu, Bu. Waduh, obrolan kita ini semakin seru aja ini, Pak. Tapi ya maaf, Ibu lupa masak nih, Pak. Terus gimana? Betul. Saking serunya obrolan kita sampai lupa masak ya, Bu. Iya bener ya, Pak. Gimana Yaudah, dong? Gini aja, gak usah masak deh, Bu. Gimana kalau kita pesan makanan online aja? Beneran ini? Bapak baik banget. Nanti Bapak yang traktir deh. Coba kalau tiap hari kayak gini, Pak. Ibu mau apa nih? Ini tinggal pilih. Kalau Bapak sih... Apa? Kalau sate boleh nggak ya, Bu ya? Sate ayam gitu? Boleh lah, Pak. Sama lontong lah sekalian gitu. Oke, Ibu mau apa? Apa mau sate juga? Sate aja lah sekalian. Oke, gitu. Kalau gitu sate 2 gitu ya, sate ayam 2 gitu ya, Bu ya? Sama lontongnya sekalian. Oke deh, Bapak pesan ya. Oke, makasih loh, Pak. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.